Yang ngomong itu bukan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu orang soleh, walaupun karena dia 01 antum nggak suka kan? Saya tahu kok antum nggak suka dia. Dulu waktu multaqo Habib dan ulama-ulama Al-Ghasaifah di Cirebon itu ada salah satu ustadz mantan salafi yang sering ke Pekanbaru juga bilang, aneh nggak suka sama dia, 01 kata dia. Aneh langsung ketawa, saya langsung ketawa. Waduh, sensitif sekali hari ini ya. Terlepas dari masalah itu, saya nggak ikut ustadz itu, saya ikut hadis saja. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Hadis sahih. Siapa yang bermimpi bertemu aku akan melihat aku dalam keadaan jaga. Maka kalau benar antum dulu pernah mimpi ketemu Nabi, pasti sebelum wafat akan melihat Nabi dalam keadaan nyata. Namun gak usah cerita ke banyak orang, cerita kepada orang yang mengerti. Siapa yang ngomong gini? Nabi sendiri. Mimpi aja kita gak boleh cerita kecuali kepada orang yang arif, orang yang mengerti, orang yang alim, atau orang yang mampu mentahbir mimpi. Kalau enggak usah. Imam Bukhari pernah ketemu Nabi dalam mimpi enggak? Pernah. Dikipas-kipas ada lalat mendekat ke Nabi, dikipas-kipas. Lalu ada orang melihat Imam Bukhari sedang jalan, tapi telapak kakinya itu menjejaki jejaknya bekas Rasulullah di depan. Maka ini disebut ru'yalahu, diimpiin orang bertemu Nabi. Walhasil Imam Bukhari itu ternyata menjadi penjaga hadis Nabi. Kenapa? Ada lalat datang, dia ditakbir. Itu artinya kalau ada hadis palsu yang membuangnya Imam Bukhari bisa ditakbir. Atas dasar itu Imam Bukhari naruh satu bab, kitab Takbirul Ru'ya, bab Takbir Ru'ya dalam Sahih Bukhari. Jadi Takbir Ru'ya itu penting. Ilmu itu masih ada hari ini. Masih ada hari ini. Beberapa ustaz kita punya. Cuma antum nggak punya aja karena suka mimpi basah. Ya, mimpi basah nggak disebut mimpi ru'ya, disebut ihtilam. Ihtilam tidak masuk ru'ya salihah. Kenapa kok bisa? Itu benar-benar Nabi. Padahal kita nggak pernah ngomong-ngomong sama Nabi, nggak pernah ketemu Nabi. Kenapa? Karena orang kalau mimpi ketemu Nabi, dia bukan di alam misal, tapi dia tembus ke alam roh. Dalam hadis dikatakan, siapa yang tidur dalam keadaan suci, rohnya masuk ke alam malakut. Alam malakut itu alam roh dan alam para malaikat. Roh Nabi masih ada. Orang yang mimpi cinta Nabi, banyak selawat kepada Nabi, banyak ngaji tentang Nabi, betul-betul merindukan Nabi, nanti satu saat rohnya akan tembus ke alam arwah. Disitulah bertemu Nabi dalam keadaan mimpi. Suatu saat jika rohnya sudah kuat, dia akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Namun gak usah ceritakan kecuali kepada orang yang sudah mengerti. Ya, mungkin Ustaz Yusuf Mansur itu terlalu girang, akhirnya dia cerita. Tapi saya percaya. Baik, secara singkat. Pertama, hadis tambahan bahwa siapa yang tambahan akan melihatku di waktu bangun, itu umumnya perawi tidak meriwayatkannya, sehingga dianggap ziyadah munkarah, yaitu tambahan yang tidak sahih. Itu jawaban pendeknya sih. Ya. Kemudian anggaplah tambahan itu sahih. Maka para ulama ahlus sunnah, siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka secara amaliyah, bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri, ini tarekat ini nisbatnya ke Abu Bakar Siddiq, ini ke Ali bin Abi Thalib, itu banyak, itu klaim. Tapi artinya secara praktis. Maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup. Siapa yang bermimpi
bertemu denganku, insya Allah akan bertemu denganku di waktu terjaga, yaitu di waktu Nabi masih hidup. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan jasad, kita bertemu. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu, antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Mimpi saja jadi hujah. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf diberi maaf bahwasanya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak, termasuk nominator pemalsu hadis paling banyak, diantaranya adalah al-mutasawwifah, ahli sufi. Tapi memang tidak rekor nomor satu nih. Nomor satu ada Syiah Rafidah. Dan ada kesamaannya dengan, karena agama Syiah juga dibangun di atas tasawuf. Yang mewali-walikan itu, keramat-keramat itu banyak di kalangan Syiah. Makanya ada beberapa benang merahnya barangkali. Oleh sebab itu tafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa munkar, tafsir seperti ini mungkar, tidak ditemukan di kalangan as-salaf, tidak ditemukan di kalangan ulama-ulama ahli as-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam.